Baru saja sah menjadi istri, aku tak sengaja mendengar rencana busuk suamiku. Kenapa kamu menikahi janda itu? Jawabannya menghancurkan duniaku dan memulai pelarianku malam itu juga. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Hadir dulu ya sebelum kita masuk ke ceritanya. Gaun kebaya pengantin berwarna putih gading yang kukenakan terasa berat, seolah menampung semua harapan dan kelelahan dari acara yang baru saja berakhir. Aku, Ara, resmi menjadi seorang istri lagi. Di sampingku, Alan tersenyum. Senyum yang sama yang telah meluluhkan hatiku selama 6 bulan terakhir. Ia meraih tanganku, mencium punggungnya dengan lembut. Kamu pasti lelah, sayang, bisiknya. Ayo, ganti baju dulu. Biar Herlin dan Mama yang mengurus sisanya. Aku mengangguk, membalas senyumnya. Hatiku terasa hangat. Setelah 3 tahun menjanda, membesarkan Haidar seorang diri, kehadiran Alan terasa seperti fajar setelah malam yang panjang. Ia menerima Haidar, putra semata wayangku, dengan tangan terbuka. Meski aku tahu, di sudut hatinya, Haidar belum sepenuhnya luluh. Firasat Haidar nggak enak sama Om Alan. Bu, ucapnya sebulan yang lalu. Saat itu, kuanggap itu hanya kecemburuan seorang anak laki-laki yang tak ingin ibunya terbagi. Haida, panggilku lembut. Putraku yang berusia 8 tahun itu berdiri di dekat pilar, menatap keramaian dengan mata tuanya yang jernih. Ia mengenakan setelan jas kecil yang membuatnya tampak seperti miniatur almarhum ayahnya. Ia mendekat, tanpa senyum. Ayo, nak, kita ke kamar ganti dulu. Ibu sudah tidak kuat pakai kebaya ini. Ajakku, merangkul bahunya. Alan menepuk puncak kepala Haidar. Jagoan papa lelah, ya? Sebentar lagi kita istirahat. Panggilan, papa, itu masih terdengar asing di telingaku, dan tampaknya lebih asing lagi bagi Haidar yang hanya diam. Kami bertiga berjalan menuju area VIP, di mana sebuah kamar rias mewah telah disiapkan untukku. Alan membukakan pintu, mempersilakanku dan Haidar masuk lebih dulu. Aku tinggal sebentar. Ya, mau bicara dengan Kak Herlin soal vendor catering. Pamitnya, lalu menutup pintu dengan pelan. Ruangan itu sunyi, hanya menyisakan aku dan Haidar. Aku duduk di depan meja rias besar yang dikelilingi lampu. Pantulan diriku di cermin tampak seperti orang asing, seorang pengantin wanita yang bersinar, bahagia. Tapi kebahagiaan itu terasa tipis, seperti lapisan kaca yang rapuh. Haidar, tolong bantu ibu buka resleting di belakang, pintaku. Haidar naik ke kursi di belakangku dan dengan jemari kecilnya yang terampil, ia mulai menurunkan resleting gaunku yang rumit. Aku menatap wajahnya dari pantulan cermin. Ia masih diam, raut wajahnya serius. Kamu kenapa, sayang? Apa ada yang mengganggumu di pesta? Haidar menggeleng. Tidak ada, Bu. Saat itulah aku mendengarnya. Suara dari kamar sebelah, yang sepertinya terhubung dengan kamar ini melalui sebuah pintu penghubung yang tertutup. Suara itu familiar. Itu suara Herlin, kakak iparku. Aku masih tidak habis pikir. Al, kenapa kamu menikahi janda itu? Suara Herlin terdengar tajam, penuh nada meremehkan. Jantungku seolah berhenti berdetak. Jemari Haidar di punggungku juga berhenti bergerak. Ia pasti mendengarnya juga. Aku menahan napas. Seluruh tubuhku menegang. Janda itu. 3 kata yang terasa seperti tamparan keras di wajah. Aku memberi isyarat pada Haidar untuk diam, menempelkan telunjuk di bibirku. Kami berdua mendekati pintu penghubung itu, menempelkan telinga kami pada kayu yang dingin. Kemudian, suara yang paling kuharapkan akan membelaku. Suara suamiku, Alan, terdengar menjawab dengan nada yang sama sekali tidak kukenali. Bukan nada hangat dan penuh cinta yang biasa ia gunakan padaku. Nada ini dingin, datar, dan penuh perhitungan. Apakah kakak tidak tahu rencanaku sebenarnya? Duniaku runtuh saat itu juga. Udara di paru-paruku seolah tersedot habis. Rencana? Rencana apa? Kepalaku pening, dan ruangan yang mewah ini terasa berputar. Aku menoleh pada Haidar.
Matanya yang besar menatapku, tidak dengan keterkejutan, melainkan dengan pembenaran yang menyakitkan. Seolah ia berkata, "Kan, sudah kubilang, firasat putraku benar. Selama ini, firasatnya benar." Getaran hebat menjalari tubuhku, tapi bukan getaran kesedihan. Itu adalah getaran amarah dan ketakutan yang membangkitkan insting seorang ibu. Aku tidak punya waktu untuk menangis. Aku tidak punya waktu untuk meratap. Di sini, di ruangan ini, ada putraku yang harus kulindungi. Pernikahan ini adalah sebuah kebohongan. Laki-laki di sebelah adalah monster bertopeng. Dan aku baru saja berjalan sukarela masuk ke dalam sarangnya. Tidak akan lagi. 1 detik aku membeku. Detik berikutnya instingku mengambil alih. Tak ada air mata. Tak ada teriakan. Yang ada hanyalah keheningan dingin yang menusuk. Aku menatap Haidar. Mataku menyampaikan pesan yang tak perlu diucapkan. Kita harus pergi dari sini, sekarang juga. Haidar, bisikku. Suaraku serak namun tegas. Ganti bajumu. Cepat. Pakai baju yang kita pakai waktu datang tadi. Tanpa bertanya, Haidar bergerak cepat. Ia melepas jas kecilnya dan menggantinya dengan kemeja dan celana jin yang terlipat rapi di dalam tasnya. Sementara itu, aku merobek sanggul di kepalaku dengan kasar, membiarkan jepit-jepit rambut berjatuhan ke lantai seperti serangga mati. Resleting gaunku yang baru setengah terbuka, kutarik paksa hingga robek. Aku tidak peduli pada kebaya seharga puluhan juta itu. Saat ini, gaun itu terasa seperti sangkar yang membelenggu. Dengan gerakan panik, aku mengenakan kembali blus dan rok sederhana yang kupakai saat berangkat ke hotel pagi tadi. Aku melirik tumpukan kotak hadiah di sudut ruangan, tas tanganku yang berisi amplop-amplop tebal, dan perhiasan yang masih tergeletak di meja rias. Aku tidak menyentuh satupun dari semua itu. Benda-benda itu adalah umpan, bagian dari rencana busuk Alan. Aku hanya butuh dompetku dan ponselku. Aku meraih tas selempangku, memeriksa isinya. Dompet, ponsel, dan beberapa lembar uang tunai. Sudah siap, Bu, lapor Haidar. Suaranya pelan tapi mantap. Aku menggenggam tangannya yang kecil. Terasa dingin, tapi genggamannya kuat. Dengar, Nak. Kita akan keluar dari sini. Jangan bersuara, ikuti ibu dari belakang, dan jangan lepaskan tangan ibu, apapun yang terjadi. Mengerti? Haidar mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku membuka pintu kamar rias sedikit, mengintip ke koridor. Sepi. Sebagian besar tamu dan keluarga masih berada di ballroom atau area lobi. Ini adalah kesempatan kami. Sekarang, desisku. Kami menyelinap keluar, bukan ke arah lobi utama yang gemerlap, melainkan ke arah sebaliknya, mencari tanda exit atau service area. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku bisa mendengarnya di telinga. Setiap langkah terasa berat, setiap bayangan membuatku terlonjak. Kami melewati dapur hotel yang sibuk, aroma masakan yang tadinya lezat kini terasa memuakan. Beberapa staf menatap kami dengan heran. Seorang wanita berpenampilan acak-acakan dan seorang anak kecil di area servis, tapi tak ada yang menghentikan kami. Akhirnya, kami menemukan pintu keluar darurat di belakang. Pintu besi yang berat itu terbuka ke sebuah gang sempit yang remang-remang dan berbau lembab. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajah kami, sebuah kejutan yang menyadarkan. Kontras yang begitu tajam dengan kehangatan palsu di dalam sana. Kami berada di belakang hotel. Dari sini, aku bisa mendengar musik samar dari pesta pernikahanku sendiri. Pernikahan yang ternyata adalah sebuah panggung sandiwara. Rasa mual kembali menyerangku. Cepat, Haidar. Kami berjalan tergesa-gesa menyusuri gang hingga mencapai jalan raya. Lampu-lampu kota yang terang benderang terasa menusuk mata. Aku segera menghentikan sebuah taksi yang lewat. Jalan saja dulu, Pak. Menjauh dari sini. Kataku pada sopir taksi dengan napas terengah-engah. Segera setelah kami masuk dan aku mengunci pintunya. Sopir itu melirik kami dari kaca spion dengan tatapan ingin tahu. Tapi ia cukup profesional untuk tidak bertanya. Ia menginjak gas, dan taksi pun melaju, membawa kami menjauh dari hotel bintang samudera,
menjauh dari kebohongan terbesar dalam hidupku. Di dalam taksi yang melaju dalam diam, aku memeluk Haidar erat. Tubuhnya sedikit gemetar, tapi ia tidak menangis. Ia hanya menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku menatap pantulan wajah kami di kaca jendela yang gelap. Wajah seorang ibu yang putus asa dan seorang anak yang terpaksa dewasa sebelum waktunya. Kami telah kabur, tapi aku tahu, ini bukanlah akhir. Ini baru permulaan. Di tengah laju taksi yang membelah malam Jakarta, pikiranku berpacu liar. Kemana kami harus pergi? Pulang ke rumah adalah pilihan yang paling tidak aman. Alan tahu alamatku. Ia bahkan punya kuncinya. Pergi ke rumah orang tuaku? Tidak. Mereka masih di hotel, merayakan kebahagiaan putri mereka. Menjelaskan situasi ini pada mereka lewat telepon hanya akan menimbulkan kepanikan dan keributan. Aku butuh tempat yang aman. Tempat di mana Alan tidak akan pernah berpikir untuk mencariku. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya tanpa syarat. Hanya satu nama yang muncul di benakku. Rina. Sahabatku sejak kuliah. Rina adalah orang yang paling pragmatis dan berkepala dingin yang kukenal. Dia tinggal sendiri di sebuah apartemen di sisi lain kota. Gemetar, aku mengeluarkan ponselku. Aku mencari namanya dan menekan tombol panggil. Ara? Astaga, selamat ya. Maaf banget aku nggak bisa datang. Ada kerjaan mendadak di luar kota. Gimana pestanya? Suara ceria Rina terdengar dari seberang. Air mataku yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Rin. Suaraku pecah. Aku butuh bantuanmu. Keceriaan di suara Rina langsung lenyap, digantikan oleh nada serius. Ara, kamu kenapa? Kamu menangis. Aku pergi dari sana. Isaku tertahan, berusaha agar sopir taksi tidak terlalu mendengar. Aku bersama Haidar. Aku tidak bisa menjelaskan sekarang. Boleh aku ke tempatmu? Aku tidak punya tujuan lain. Tak ada jeda, tak ada keraguan. Tentu saja. Langsung datang ke apartemenku. Sekarang juga. Aku kirim Sherlock. Hati-hati di jalan. Ra, apapun yang terjadi, jangan panik. Jawaban Rina yang lugas memberiku sedikit kekuatan. Aku memberikan alamat apartemen Rina kepada sopir taksi. Sisa perjalanan dihabiskan dalam keheningan yang menyesakan. Aku hanya bisa memeluk Haidar, mencoba menyalurkan ketenangan yang sama sekali tidak kumiliki. Setengah jam kemudian, kami tiba di gedung apartemen Rina yang sederhana namun aman. Setelah membayar taksi dengan sisa uang tunai terakhirku, aku membawa Haidar masuk ke lobi. Rina sudah menunggu di sana. Wajahnya pias penuh kekhawatiran. Tanpa banyak bicara, ia langsung merangkulku. Ayo, kita ke atas. Di dalam unit apartemennya yang nyaman, begitu Rina mengunci pintu, pertahananku runtuh. Aku jatuh berlutut di lantai, dan tangis yang kutahan sejak di hotel meledak begitu saja. Isak tangis yang syarat akan rasa sakit, pengkhianatan, ketakutan, dan kebodohan. Aku merasa menjadi wanita paling naif di dunia. Rina tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berlutut di sampingku, mengusap punggungku dengan lembut, membiarkanku mengeluarkan semuanya. Di tengah badai emosiku, aku merasakan sebuah sentuhan kecil di lenganku. Aku membuka mataku yang basah dan melihat Haidar berdiri di sana, membawakan segelas air putih dengan kedua tangannya yang mungil agar tidak tumpah. Ia tidak menangis. Wajahnya tenang, seolah ia telah mempersiapkan diri untuk momen ini. Minum dulu, Bu, katanya pelan. Aku mengambil gelas itu dengan tangan gemetar. Setelah meneguknya, Haidar menatapku lurus. Aku sudah bilang, Bu, firasat Haidar nggak enak, ucapnya, bukan dengan nada menyalahkan, tapi dengan nada penuh pengertian yang menghancurkan hatiku. Tapi tidak apa-apa. Sekarang kita sudah pergi. Sekarang kita aman. Aku menariknya ke dalam pelukanku, membenamkan wajahku di rambutnya yang wangi. Anakku, pelindung kecilku. Dialah yang memberiku kekuatan. Malam itu, Rina membuatkan kami teh hangat dan memberikan kami kamar tamunya. Ia tidak mendesakku untuk bercerita.
Ceritakan saja kalau kamu sudah siap. Malam ini, istirahatlah. Kalian aman di sini, katanya sambil menyelimuti Haidar yang sudah tertidur pulas karena kelelahan. Aku berbaring di samping putraku, menatap langit-langit kamar yang asing. Rasa aman yang diberikan Rina terasa nyata. Namun di luar sana, aku tahu Alan dan keluarganya pasti sudah menyadari kepergianku. Monster itu pasti sedang mencariku. Malam ini aku berlindung, tapi besok, aku harus bersiap menghadapi perang. Aku terbangun saat seberkas cahaya matahari pagi menerobos celah tirai jendela, menyinari partikel-partikel debu yang menari di udara. Untuk sesaat, aku linglung. Di mana aku? Ranjang ini terasa asing. Lalu, seperti hantaman ombak, semua kejadian semalam kembali menerjang kesadaranku. Pernikahan. Suara di balik pintu. Rencana. Pelarian. Aku menoleh. Haidar masih tertidur pulas di sampingku. Napasnya teratur. Wajahnya yang damai saat tidur menjadi kontras yang menyakitkan dengan kekacauan di dalam hatiku. Aku bangkit pelan. Tak ingin membangunkannya. Di ruang tengah, Rina sudah duduk di meja makan dengan 2 cangkir teh hangat dan beberapa potong roti. Ia memberiku senyum kecil yang penuh simpati. Bagaimana perasaanmu? Tanyanya lembut. Kosong, jawabku jujur, sambil menerima cangkir yang ia sodorkan. Kehangatannya menjalar ke jemariku yang dingin. Kami duduk dalam diam sejenak. Rina memberiku ruang, menungguku untuk memulai. Selama ini aku buta, Rin. Aku memulai, suaraku serak. Aku mengabaikan semua tanda. Aku begitu menginginkan kebahagiaan, menginginkan figur ayah untuk Haidar, sampai aku menipu diriku sendiri. Itu bukan salahmu, Rah. Laki-laki seperti itu memang predator. Mereka ahli memanipulasi. Tapi tanda-tandanya ada di sana. Desaku, lebih pada diriku sendiri. Aku memaksa otakku untuk bekerja, untuk memutar kembali film perkenalanku dengan Alan, mencari kepingan-kepingan puzzle yang selama ini kuabaikan. Dan kepingan itu mulai bermunculan, satu persatu, membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Aku teringat sebuah percakapan saat kami makan malam sekitar 3 bulan lalu. Alan bertanya dengan nada santai, perusahaan almarhum suamimu sekarang siapa yang mengelola? Semuanya atas namamu, ya? Termasuk aset-aset propertinya. Saat itu, aku menganggapnya sebagai bentuk ketertarikan pada hidupku. Sekarang, pertanyaan itu terdengar seperti seorang akuntan yang sedang mengaudit targetnya. Lalu aku teringat saat Alan berkunjung ke rumahku. Ia berdiri lama di ruang kerja almarhum suamiku, menatap tumpukan dokumen di atas meja. Aku melihatnya sekilas memegang sebuah map berisi sertifikat tanah. Ketika aku bertanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Hebat sekali almarhum, bisa membangun bisnis sebesar ini. Kamu beruntung, sayang." Pujiannya kini terasa seperti hinaan. Ia tidak mengagumi. Ia sedang menginventarisir. Puncak dari semua kejanggalan adalah desakannya untuk segera mengurus surat adopsi legal Haidar begitu kami menikah. Supaya posisiku sebagai ayahnya kuat secara hukum, Ra. Untuk melindungi masa depan Haidar juga, katanya dengan wajah serius dan penuh kepedulian. Melindungi? Atau mengunci? Dengan menjadi ayah legal Haidar, ia akan memiliki hak atas apapun yang diwariskan kepadanya. Setiap kenangan manis yang dulu kusimpan, kini berubah menjadi racun. Setiap perhatiannya, setiap pujiannya, setiap janjinya, semuanya adalah bagian dari sebuah skenario besar. Rencananya. Ya Tuhan, Rina. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Dia tidak menginginkanku. Dia menginginkan warisan suamiku. Dia menikahi janda ini untuk mengambil alih semuanya. Kebenaran itu begitu telanjang dan brutal. Aku bukan pengantinnya. Aku adalah gerbang masuk menuju harta yang ia incar. Dan Haidar, putraku, hanyalah pion dalam permainannya. Rasa mual yang hebat menjalari perutku. Bukan lagi rasa sakit karena dikhianati, melainkan amarah yang dingin dan membara. Ia telah merendahkanku dan mengancam masa depan putraku. Apa yang harus aku lakukan, Rin? Tanyaku,
menatap sahabatku dengan putus asa. Rina meletakkan cangkirnya. Tatapannya tajam dan fokus. Pertama, matikan ponselmu atau ganti nomormu. Putus semua akses komunikasinya denganmu. Kedua, kamu tidak akan menghadapi ini sendirian. Besok, kita cari pengacara terbaik di kota ini. Nasihat Rina untuk mematikan ponselku terlambat beberapa jam. Keingintahuan yang menyakitkan membuatku meraih tas dan mengeluarkan benda persegi panjang itu. Aku perlu melihatnya. Aku perlu tahu seberapa jauh ia akan bersandiwara. Begitu layar menyala, rentetan notifikasi membanjiri bar bagian atas. 47 panggilan tak terjawab. 28 pesan. Mayoritas dari Alan. Sisanya dari ibuku, ayahku, dan Herlin. Jemariku gemetar saat membuka aplikasi pesan. Aku mulai membaca dari yang paling awal. Dikirim sekitar pukul 2 dini hari. Alan, pukul 2.15 sedih sayang. Kamu di mana? Semua orang khawatir. Pestanya sudah selesai. Kamu tidak ada di kamar. Tolong hubungi aku. Nadanya penuh kekhawatiran palsu. Aku bisa membayangkan ia mengetik ini dengan wajah panik yang dibuat-buat di depan keluargaku. Alan, pukul 4.30 sedih arah. Aku mohon, angkat teleponnya. Apa Haidar bersamamu? Apa terjadi sesuatu? Aku benar-benar takut. Jangan buat aku seperti ini. Sayang, ia memainkan peran sebagai suami yang cemas dengan sangat baik. Ia bahkan menggunakan Haidar sebagai pemicu emosi. Aku mendengus jijik. Alan, pukul 6 sedih aku tidak tahu apa yang mungkin kamu dengar. Tapi aku yakin itu semua salah paham. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Pulanglah. Ra. Demi Haidar. Ini dia. Pengakuan terselubung bahwa ia sadar aku telah mendengar sesuatu. Kata, salah paham, adalah tameng klasik para pendusta. Jantungku berdebar lebih kencang saat aku menggulir ke pesan-pesan berikutnya. Nada pesannya mulai berubah. Kekhawatiran palsunya terkikis. Digantikan oleh ketidaksabaran. Alan, pukul 7.30 sedih di mana kamu? Ara? Ibuku menanyakanmu terus. Kamu membuat situasi ini jadi sangat sulit. Sekarang aku yang disalahkan. Aku yang membuat situasi menjadi sulit. Lalu, pesan terakhir, yang dikirim hanya beberapa menit yang lalu. Topengnya tidak hanya retak, tapi hancur berkeping-keping. Alan, pukul 8.45 sedih arah, berhenti bersikap kekanakan. Kamu pikir kabur seperti ini bisa menyelesaikan masalah? Kamu membuatku terlihat seperti orang bodoh di depan seluruh keluarga. Angkat telepon ini sekarang atau aku akan. Pesan itu berakhir di sana. Menggantung. Sebuah ancaman yang tidak selesai, yang justru membuatnya 1000 kali lebih menakutkan. Atau aku akan apa? Mencari kami? Menghancurkan reputasiku? Mengambil Haidar? Napasku tercekat. Inilah wajah aslinya. Pria manipulatif, pemarah, dan berbahaya yang selama ini bersembunyi di balik senyum menawan. Dia tidak lagi memohon. Dia memerintah. Dan mengancam. Rin, lihat ini, kataku dengan suara bergetar, menyodorkan ponselku pada Rina. Rina membaca rentetan pesan itu dengan cepat. Alisnya bertaut. Ekspresinya mengeras saat membaca pesan terakhir. Brengsek, desisnya. Ini bukan lagi soal pembatalan pernikahan. Ra, ini sudah masuk ranah ancaman. Kita harus lebih cepat. Pengacara adalah prioritas utama. Dan mungkin, kita juga perlu melapor ke polisi untuk perlindungan. Aku menatap layar ponselku. Pada nama Alan yang tertera di sana. Dulu nama itu memberiku rasa hangat. Kini hanya membangkitkan rasa dingin yang menusuk tulang. Aku tidak lari dari sebuah pernikahan yang gagal. Aku lari untuk menyelamatkan hidupku dan hidup putraku dari seorang predator. Ketakutan masih ada, mencengkeram erat jantungku. Tapi di bawah lapisan ketakutan itu, sesuatu yang baru mulai tumbuh. Sesuatu yang keras dan tajam seperti baja. Ia pikir aku hanya janda itu? Seorang wanita lemah yang bisa ia perdaya dengan mudah? Ia salah besar.
Ia baru saja membangunkan seorang ibu yang akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Permainannya mungkin sudah dimulai, tapi aku yang akan memastikannya berakhir. 2 hari setelah pelarian kami, sisa-sisa adrenalin mulai memudar, meninggalkan kekosongan yang dingin dan menakutkan. Kami masih bersembunyi di apartemen Rina, sebuah sangkar emas yang aman namun terasa sesak. Ketakutan adalah bayangan yang mengikuti setiap gerak-geriku. Setiap kali bel pintu berbunyi atau dering telepon Rina terdengar, jantungku melompat ke tenggorokan. Aku tahu, bersembunyi bukanlah solusi. Kita tidak bisa terus begini, Ra, kata Rina pada pagi ketiga. Ia duduk di hadapanku di meja makan. Laptopnya terbuka. Wajahnya tampak lelah karena kurang tidur, tapi matanya menyiratkan tekad yang kokoh. Dia tidak akan berhenti mencarimu. Kita harus mengambil langkah hukum sebelum dia yang bergerak lebih dulu. Aku mengangguk lemah. Kata, hukum, dan pengacara, terdengar begitu berat dan mengintimidasi. Itu berarti menyeret masalah pribadiku yang kotor ke ranah publik, membongkar aib yang bahkan belum sepenuhnya kupahami. Aku takut, Rin. Aku tahu, sahutnya, tangannya terulur menggenggam tanganku. Tapi ketakutan tidak akan melindungimu. Aksi yang akan. Aku sudah melakukan riset semalaman. Ada satu firma hukum yang sangat direkomendasikan untuk kasus seperti ini. Gabungan antara sengketa keluarga dan korporat. Namanya Dharma Associates. Salah satu partnernya, Ibu Indira Dharma, terkenal sangat tajam dan sering menangani kasus-kasus rumit yang melibatkan aset besar. Kita akan menemuinya. Keraguan masih menggelayut di hatiku, tapi melihat keyakinan di mata Rina, aku menemukan secercah keberanian. Aku menatap Haidar yang sedang asyik menggambar di sofa. Dunianya yang polos kini terancam oleh kekacauan orang dewasa. Demi dia, aku harus kuat. Siang itu juga, dengan penampilan yang dibuat seseadanya agar tidak menarik perhatian, kami pergi ke kantor Dharma Associates. Gedung perkantoran yang menjulang tinggi dan lobi marmernya yang dingin membuatku merasa kecil dan terekspos. Namun, begitu kami memasuki ruangan Bu Dharma, suasana berubah. Ruangannya tidak megah, tapi tertata rapi dengan rak-rak buku hukum yang tinggi. Dari jendela besar di belakang mejanya, pemandangan kota terhampar. Seolah-olah dari sini ia bisa melihat semua masalah dari perspektif yang lebih tinggi. Ibu Indira Dharma adalah seorang wanita berusia akhir 40-an. Pembawaannya tenang. Tatapan matanya tajam dan cerdas di balik kacamata berbingkai tipis. Ia mempersilakan kami duduk dan menyodorkan air mineral, memberiku waktu untuk menenangkan diri. Silakan, Bu Ara. Ceritakan semuanya dari awal. Jangan ada yang terlewat. Ucapnya dengan suara yang dalam dan menenangkan. Dengan Rina di sisiku sebagai penguat, aku mulai bercerita. Aku menceritakan tentang perkenalanku dengan Alan, tentang firasat Haidar, tentang malam pernikahan, dan suara di balik pintu itu. Aku juga menceritakan pesan-pesan bernada ancaman yang ia kirimkan. Selama aku berbicara, Bu Dharma hanya mendengarkan, sesekali membuat catatan kecil, tanpa menyela sedikit pun. Tatapannya yang intens membuatku merasa didengar dan dipercaya. Ketika aku selesai, keheningan menyelimuti ruangan. Bu Dharma menatapku sejenak, lalu meletakkan penanya. Ini bukan kasus perceraian biasa, Bu Ara, katanya tegas. Ini adalah penipuan berencana dengan motif penguasaan aset. Suami Anda, atau lebih tepatnya pria itu, menikahi Anda bukan atas dasar cinta, melainkan sebagai strategi bisnis yang licik. Tindakannya setelah Anda pergi membuktikan sifat aslinya. Mendengar seorang profesional memvalidasi ketakutanku membuat beban di dadaku sedikit terangkat. Aku tidak gila. Aku tidak berlebihan. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Tanyaku parau. Bu Dharma langsung memaparkan rencananya dengan jelas dan terstruktur, seolah ia sedang menyusun strategi perang. Pertama, keamanan. Anda dan putra Anda harus berada di lokasi yang benar-benar aman dan tidak diketahui olehnya. Ganti nomor ponsel Anda segera. Kami akan menjadi perantara komunikasi. Kedua, kita tidak akan mengajukan gugatan cerai.
Kita akan mengajukan gugatan pembatalan pernikahan atas dasar penipuan dan niat buruk. Ini penting, karena pembatalan akan mengembalikan status Anda seperti sebelum menikah dan secara hukum, pernikahan itu dianggap tidak pernah ada. Ini akan melindungi aset Anda sepenuhnya. Ia melanjutkan, ketiga, tim saya akan segera mengirimkan surat somasi dan pemberitahuan gugatan kepada Alan. Kami akan membuatnya tahu bahwa Anda kini memiliki perlindungan hukum dan tidak akan tinggal diam. Keempat, dan ini yang terpenting, kita perlu bukti. Kita harus menemukan apa? Rencana yang ia bicarakan dengan kakaknya. Kita harus menggali lebih dalam. Aku meninggalkan kantor Bu Dharma beberapa jam kemudian dengan perasaan yang campur aduk. Rasa takut itu masih ada, tetapi kini ia ditemani oleh sebuah tujuan. Aku bukan lagi korban yang melarikan diri. Aku adalah seorang klien, seorang penggugat. Aku punya sekutu yang kuat. Perang ini tidak akan kulalui sendirian. Kita harus menggali lebih dalam. Kalimat Bu Dharma terus terngiang di telingaku. Rencana Alan pastilah berhubungan dengan apa yang kumiliki. Dan semua itu berasal dari peninggalan almarhum suamiku, Bima. Selama ini, aku hanya bertindak sebagai pemilik pasif dari Mandala Corp, perusahaan yang dibangun Bima dari nol. Aku menyerahkan operasionalnya pada dewan direksi yang kupercaya, sementara aku fokus membesarkan Haidar. Kini, aku dipaksa untuk terjun ke dalamnya. Masalahnya, sebagian besar dokumen penting perusahaan tidak kusimpan di rumah. Bima adalah orang yang sangat teliti. Ia menyimpan arsip-arsip krusial di sebuah unit penyimpanan sewaan dan safe deposit box di bank. Mengaksesnya adalah sebuah risiko. Alan tahu tentang keberadaan dua tempat itu. Kita lakukan dengan cepat dan hati-hati, kata Rina, membantuku menyusun rencana. Kita pergi di jam-jam sibuk, pakai mobilku, dan kamu menyamar sedikit. Kita ambil semuanya, bawa kemari. Apartemenku akan menjadi markas kita. Keesokan harinya, dengan jantung berdebar, kami menjalankan misi itu. Aku mengenakan kacamata hitam besar, masker, dan topi, merasa seperti buronan. Kami berhasil mengambil semua dokumen dari bank dan unit penyimpanan tanpa insiden. Dalam beberapa jam, ruang tengah apartemen Rina yang tadinya rapi, kini dipenuhi tumpukan kotak arsip berdebu berlabel Mandala Corp. Membuka kotak pertama terasa seperti membuka luka lama. Aroma kertas tua yang khas langsung menyeruak, membawa serta gelombang kenangan tentang Bima. Aku menemukan foto-foto lama kami terselip di antara map-map tebal. Tawa kami yang membeku dalam waktu. Air mataku menetes, membasahi proposal proyek yang kaku. Ini terlalu berat. Fokus, Ra. Rina mengingatkanku dengan lembut, menyodorkan sekotak tisu. Kita cari nama. Apapun yang berhubungan dengan Alan, Herlin, atau nama keluarga mereka, Wiratama. Maka dimulailah pekerjaan yang melelahkan itu. Aku dan Rina menyisir lembar demi lembar kontrak, laporan keuangan, risalah rapat, dan korespondensi email yang sudah dicetak. Mataku terasa perih, punggungku pegal. Haidar merasakan ketegangan kami, bermain dengan tenang di sudut ruangan, sesekali datang untuk memelukku, seolah memberiku kekuatan. Berjam-jam berlalu. Kami menemukan banyak hal tentang bisnis Bima, tapi tidak ada satupun yang menyebut nama Alan atau keluarganya. Rasa putus asa mulai merayapiku. Mungkinkah aku salah? Mungkinkah ini hanya imajinasiku yang berlebihan? Mungkin kita mencari di tempat yang salah, kataku, memijat pelipisku yang pening. Mungkin ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang masa depan. Sesuatu yang Alan incar untuk dikerjakan nanti. Bisa jadi, Rina setuju. Tapi setiap rencana masa depan pasti punya dasar di masa lalu. Tender, akuisisi, sengketa lahan. Sengketa, kata itu menyentakku. Bima pernah bercerita tentang beberapa sengketa bisnis yang alot, tapi ia selalu berhasil memenangkannya secara legal. Dengan semangat baru, aku mulai membuka kotak-kotak yang berlabel legal dan proyek khusus. Di sanalah, di dalam sebuah kotak paling bawah yang sudah agak reyot, aku menemukan sebuah bundel dokumen tebal bertuliskan
Tender Akuisisi 2021. Entah kenapa, firasatku mengatakan aku harus membukanya. Aku meletakkan bundel Tender Akuisisi 2021 di atas meja. Tanganku sedikit gemetar saat membukanya. Di dalamnya terdapat puluhan proposal, masing-masing untuk proyek yang berbeda. Aku membacanya satu persatu. Mataku menelusuri nama-nama perusahaan dan ringkasan proyek. Lalu, mataku terpaku pada satu map. Judulnya, Proyek Pengembangan Lahan Cendana Hills. Aku membukanya. Di halaman pertama ada ringkasan eksekutif. Proyek ini adalah sebuah rencana pembangunan kawasan perumahan mewah dan area komersial di atas lahan seluas ratusan hektar di pinggir kota. Potensi keuntungannya, bahkan bagi mataku yang awam bisnis, tampak luar biasa besar. Mandala Corp milik Bima adalah pemrakarsa utamanya. Perasaanku mulai tidak enak. Aku terus membalik halaman, mencari daftar perusahaan lain yang ikut serta dalam tender pengelolaan dan pembangunan bersama. Dan di sana, di halaman kelima, jantungku seolah diremas. Salah satu nama perusahaan pesaing utama adalah PT Graha Perkasa. Di bawah nama perusahaan itu, tercantum nama CEO-nya, Haryo Wiratama. Ayah Alan. Napasku tercekat. Inikah benang merahnya? Aku menggali lebih dalam lagi. Di bagian akhir bundel itu, terdapat dokumen semua keputusan akhir, lengkap dengan stempel dan tanda tangan notaris. Mandala Corp dinyatakan sebagai pemenang mutlak dari tender proyek Cendana Hills. Tapi ada lampiran lain di belakangnya. Serangkaian surat hukum. Surat protes dari pengacara PT Graha Perkasa yang menuduh adanya kecurangan dalam proses tender. Diikuti oleh surat balasan dari tim hukum Mandala Corp yang membantah keras. Lengkap dengan bukti-bukti bahwa proses tender berjalan adil dan transparan. Terakhir, surat keputusan dari Badan Arbitrase Perdagangan yang menolak seluruh gugatan PT Graha Perkasa dan mengukuhkan kemenangan Mandala Corp. Semuanya menjadi jelas. Jelas sekali hingga terasa menyakitkan. Keluarga Wiratama, keluarga Alan, telah kalah dalam perebutan sebuah proyek maha besar yang mereka anggap milik mereka. Mereka kalah secara terhormat di medan perang bisnis dari suamiku, Bima. Tapi bagi mereka, kekalahan itu adalah sebuah aib, sebuah pencurian. Mereka merasa proyek itu telah dicuri dari mereka. Alan tidak mendekatiku secara acak. Dia menargetkanku. Rencananya begitu dingin dan kejam. Dia tidak bisa merebut Cendana Hills melalui jalur hukum, jadi dia menggunakan jalur pribadi. Dia akan menikahiku, janda pemilik Mandala Corp. Setelah menikah, dengan status sebagai suami dan ayah tiri Haidar, ia akan pelan-pelan mendapatkan akses, pengaruh, dan pada akhirnya, kendali atas perusahaan. Ia tidak datang untuk membangun rumah tangga denganku. Ia datang untuk melakukan kudeta dari dalam ranjang. Rin. Panggilku. Suaraku bergetar. Aku menemukannya. Rina bergegas mendekat. Aku menunjukkan dokumen-dokumen itu padanya. Wajahnya memucat saat ia membacanya. Ya Tuhan, Ra, ini bukan cuma soal uang, bisik Rina. Matanya membelalak ngeri. Ini soal harga diri. Ini balas dendam. Kenyataan itu menghantamku seperti badai. Aku bukanlah calon istri yang dicintai. Aku adalah rampasan perang. Pernikahan kami adalah babak baru dari pertempuran bisnis yang belum usai bagi keluarga Alan. Perasaan mual yang hebat membuatku berlari ke kamar mandi. Di sana, di depan cermin, aku menatap pantulan wajahku. Wajah seorang wanita bodoh yang telah membiarkan serigala masuk ke dalam rumahnya. Tapi di balik kepedihan itu, api kemarahan mulai menyala. Mereka salah jika menganggapku domba yang lemah. Tepat ketika aku merasa telah menemukan amunisi untuk berperang, musuhku melancarkan serangan pertama mereka. 2 hari setelah penemuan dokumen Cendana Hills, Bu Dharma menelepon. Bu Ara, seperti yang sudah kita duga, pihak Alan telah merespons somasi kami. Pengacara mereka menolak semua tuduhan. Mereka mengklaim Andalah yang tidak stabil secara emosional dan melarikan diri tanpa alasan. Mereka akan melawan gugatan pembatalan pernikahan. Itu baru permulaan. Sore harinya, ponsel baruku berdering.
Nomor ibuku. Ara, anakku, kamu di mana? Kenapa kamu melakukan ini? Suara ibuku terdengar panik dan penuh isak tangis. Ibu tenang dulu, Ara baik-baik saja. Jawabku, berusaha terdengar tenang. Bagaimana ibu bisa tenang? Alan baru saja menelepon. Dia menangis. Ra, dia bilang kamu tiba-tiba pergi membawa Haidar. Katanya kamu masih trauma sejak meninggalnya Bima. Dan pernikahan ini mungkin terlalu berat untukmu. Dia bilang kamu butuh bantuan profesional. Ya Tuhan, nak, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu tidak bicara pada suamimu? Darahku seolah membeku. Licik. Sangat licik. Alan tidak hanya menyangkal. Ia memutarbalikkan fakta. Melukiskanku sebagai wanita rapuh yang kehilangan akal sehat. Ia memainkan perannya sebagai suami yang sabar dan menderita dengan sempurna. Memanfaatkan cinta dan kekhawatiran orang tuaku sebagai senjatanya. Aku mencoba menjelaskan. Tapi ibuku terlalu panik untuk mendengarkan. Panggilan itu berakhir dengan isak tangis dan keraguan di suara ibuku. Alan telah berhasil menanamkan benih racun itu. Serangan berikutnya datang dari arah yang berbeda. Malam itu, Rina menghampiriku dengan wajah geram, menunjukkan layar ponselnya. Sebuah akun gosip populer di Instagram baru saja mengunggah sebuah postingan, kiriman dari sumber. Kabar mengejutkan datang dari pernikahan seorang pengusaha muda dengan janda dari seorang konglomerat ternama. Menurut sumber, sang mempelai wanita tiba-tiba kabur di tengah resepsi pernikahannya sendiri, membawa serta putra semata wayangnya. Sumber menyebutkan bahwa sang wanita diduga mengalami tekanan mental dan tidak siap untuk menikah lagi. Kasihan sekali suaminya. Niat tulusnya malah berakhir seperti ini. Tidak ada nama yang disebutkan. Tapi detailnya terlalu spesifik. Ini jelas pekerjaan Herlin. Dengan jaringan sosialitanya, menyebarkan desas-desus seperti ini semudah menjentikan jari. Mereka sedang membangun narasi. Mereka sedang membentuk opini publik. Jika kasus ini sampai ke pengadilan, mereka ingin aku sudah dicap sebagai wanita gila, tidak stabil, dan tidak bisa dipercaya. Reputasiku sedang dihancurkan secara sistematis. Aku merasa terpojok. Dinding seakan bergerak mendekat untuk menghimpitku. Mereka tidak hanya menyerangku secara hukum, tapi juga secara personal, menyerang kewarasanku dan hubunganku dengan keluargaku sendiri. Untuk sesaat, aku merasa ingin menyerah. Mungkin lebih mudah untuk menghilang saja, membawa Haidar ke tempat yang sangat jauh. Tapi kemudian, aku melihat Haidar yang tertidur di sofa. Wajahnya yang damai adalah pengingat brutal tentang apa yang dipertaruhkan. Ini bukan hanya tentang namaku atau hartaku. Ini tentang masa depannya. Aku tidak akan membiarkan mereka merenggutnya. Rasa putus asa itu perlahan mengeras menjadi amarah yang dingin. Mereka ingin bermain kotor? Baiklah. Aku duduk di lantai di antara tumpukan dokumen yang terasa seperti monumen kegagalanku. Di satu sisi, aku memegang bukti rencana mereka. Di sisi lain, mereka sedang sibuk menghancurkan kredibilitasku sebelum aku sempat menggunakan bukti itu. Rasanya seperti memegang pedang, tapi kedua tanganku diikat. Rina mencoba menghiburku, tapi keputusasaan adalah selimut tebal yang sulit ditembus. Haidar, yang sepertinya selalu bisa merasakan saat ibunya berada di titik terendah, bangkit dari sudut mainannya dan berjalan menghampiriku. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk di sampingku dan menyandarkan kepalanya di lenganku. Lalu, ia menyodorkan selembar kertas gambar. Di sana, ia telah menggambar dua sosok, satu besar dan satu kecil, bergandengan tangan di depan sebuah rumah di atas bukit dengan matahari yang tersenyum. Ini rumah baru kita, Bu, katanya pelan. Di tempat yang aman, yang tidak ada orang jahatnya. Air mataku kembali menggenang. Aku memeluknya erat. Saat itulah, mata Haidar yang jernih menatap melewati bahuku, terpaku pada lembaran besar master plan proyek Cendana Hills yang tergeletak di lantai. Alisnya yang tipis berkerut. Ia melepaskan pelukanku dan menunjuk gambar arsitektur itu. Aku pernah lihat ini, gumamnya. Aku mengikuti arah telunjuknya. Lihat yang mana, sayang? Ini cuma gambar-gambar kantor. Bukan.
Yang ini, katanya, jarinya menekan denah utama kawasan perumahan itu. Aku pernah lihat di laptop Om Alan. Seluruh syaraf di tubuhku menegang. Aku menatapnya, meminta penjelasan lebih. Kapan? Di mana kamu melihatnya? Haidar mulai mengingat-ingat. Waktu itu, di rumah kita. Ibu lagi buatkan minum di dapur. Om Alan duduk di meja makan. Dia buka laptop. Gambarnya persis seperti ini. Ada rumah-rumah kecil. Ada tamannya. Jantungku mulai berdegup kencang. Lalu apa lagi yang kamu lihat atau dengar? Nah, coba ingat-ingat. Haidar memejamkan matanya sejenak. Sebuah kebiasaan yang selalu ia lakukan saat berpikir keras. Om Alan lihatnya lama sekali. Bu, mukanya serius. Terus dia bilang sesuatu pelan sekali, seperti bicara sendiri. Dia bilang apa? Desaku, nyaris menahan napas. Haidar menatapku. Matanya yang polos mengulangi kata-kata yang ia dengar tanpa tahu maknanya yang sesungguhnya. Dia bilang, Cendana Hills sebentar lagi jadi milikku. Sebuah dentuman keras terdengar di kepalaku. Itulah dia, bagian yang hilang. Bukti yang selama ini kucari. Dokumen-dokumen yang kutemukan membuktikan adanya motif dari masa lalu. Tapi kesaksian Haidar, kesaksian seorang anak kecil yang jujur dan tanpa pamrih, adalah bukti niat aktif Alan di masa kini. Sebelum pernikahan, ia sudah mempelajari asetku yang paling berharga dan mengklaimnya sebagai miliknya. Ini bukan lagi sekadar interpretasiku atas dokumen lama. Ini adalah bukti langsung dari mulutnya sendiri, yang didengar oleh saksi mata. Aku menarik Haidar ke dalam pelukan tereratku. Air mata mengalir deras di pipiku. Tapi kali ini, bukan air mata keputusasaan. Ini adalah air mata kelegaan, rasa syukur, dan kekuatan yang meluap-luap. Putraku, dengan ingatannya yang lugu, baru saja memberiku senjata paling tajam untuk pertarungan ini. Terima kasih, jagoan ibu. Bisikku di telinganya. Terima kasih sudah menjadi anak yang pintar dan pemberani. Kamu baru saja menyelamatkan kita. Malam itu, saat aku menelepon Bu Dharma untuk memberitahukan penemuan baru ini, aku tidak lagi terdengar seperti korban yang ketakutan. Suaraku mantap dan penuh keyakinan. Pertahanan mereka yang dibangun di atas kebohongan dan fitnah akan segera runtuh. Aku siap untuk menyerang balik. Keterangan Haidar adalah percikan api yang menyalakan kembali semangatku yang nyaris padam. Itu bukan lagi sekadar firasat seorang anak, melainkan sebuah kesaksian kunci yang bisa meruntuhkan seluruh bangunan kebohongan Alan. Namun, Bu Dharma mengingatkanku untuk melangkah dengan sangat hati-hati. Kita tidak bisa membawa Haidar ke pengadilan dan menempatkannya di kursi saksi begitu saja. Jelas Bu Dharma dalam pertemuan kami berikutnya. Itu akan menjadi pilihan terakhir. Menempatkan seorang anak dalam situasi seperti itu bisa menjadi bumerang dan sangat traumatis baginya. Yang akan kita lakukan adalah mengubah kesaksiannya menjadi kekuatan hukum yang tak terbantahkan. Maka, di sebuah ruangan yang nyaman di kantor Bu Dharma, kami melakukan sebuah proses yang cermat. Ditemani oleh seorang psikolog anak yang direkomendasikan firma hukum, Haidar menceritakan kembali apa yang ia lihat dan dengar dengan caranya sendiri. Psikolog itu memastikan Haidar tidak merasa tertekan dan bahwa ceritanya konsisten. Setiap detail yang diucapkan Haidar, bagaimana Alan menatap layar laptop, gumamannya tentang Cendana Hills, ekspresi wajahnya yang serius, dicatat dengan teliti. Semua itu kemudian dituangkan ke dalam sebuah pernyataan tertulis di bawah sumpah, atau affidavit. Dokumen itu, yang ditandatangani olehku sebagai walinya dan disaksikan oleh para profesional, kini memiliki kekuatan hukum. Affidavit ini adalah granat kita, ujar Bu Dharma sambil memegang dokumen tersebut. Kita tidak akan melemparkannya sekarang, tapi kita akan membiarkan mereka tahu bahwa kita memilikinya. Kita akan membuat mereka cemas, bertanya-tanya seberapa banyak yang kita ketahui. Strategi pun disusun. Tim hukum Bu Dharma merombak total surat gugatan kami. Judulnya bukan lagi sekadar pembatalan pernikahan, melainkan dipertegas menjadi gugatan pembatalan pernikahan atas dasar penipuan berencana dengan maksud pengambil alihan aset perusahaan secara melawan hukum.
Kami menyebutkan nama proyek Cendana Hills secara eksplisit. Ini bukan lagi sekadar sindiran. Ini adalah tembakan meriam langsung ke jantung pertahanan mereka. Bersamaan dengan itu, kami juga mengajukan permohonan Temporary Restraining Order, TRO, atau Perintah Penahanan Sementara, sebuah perintah pengadilan yang secara hukum melarang Alan dan Herlin untuk mendekati, menghubungi, atau mengintimidasiku dan Haidar dalam jarak tertentu. Sore itu, Bu Dharma meneleponku. Sudah terkirim, Bu Ara. Gugatan yang direvisi dan permohonan TRO sudah diterima oleh pengacara Tuan Alan. Tembakan pertama sudah kita lepaskan. Aku menutup telepon. Tangan sedikit gemetar. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Aku menatap Haidar yang sedang mengerjakan PR di meja. Aku tidak lagi lari demi melindunginya. Sekarang, aku berdiri tegak dan berperang demi masa depannya. Perasaan takut itu telah bermetamorfosis menjadi sebuah energi dingin yang terfokus. Aku siap menghadapi apapun yang akan mereka lemparkan kepadaku. Langkah hukum kami memicu reaksi yang bisa ditebak. Keheningan yang mengancam. Alan berhenti mengirim pesan. Serangan di media sosial mereda. Namun, aku tahu ini bukanlah tanda mereka menyerah. Ini adalah keheningan sebelum badai. Mereka sedang menyusun strategi baru. Di tengah keheningan itu, tekanan datang dari benteng pertahananku sendiri, keluargaku. Ibuku terus menelepon. Suaranya syarat akan kebingungan dan kesedihan. Ia terjebak di antara cerita putri kandungnya dan air mata buaya menantu kesayangannya. Ara, ayahmu ingin bicara denganmu, kata ibu di telepon suatu pagi. Temui kami. Jelaskan semuanya secara langsung. Kami perlu mendengar ini dari mulutmu, bukan dari pengacara atau berita simpang siur. Aku tahu aku tidak bisa menghindar lagi. Membiarkan orang tuaku dalam keraguan sama saja dengan memberikan kemenangan pada Alan. Aku harus menemui mereka, menunjukkan bukti, dan merebut kembali kepercayaan mereka. Baik, Bu. Kita bertemu di Cafe Batavia di Plaza Senayan. Jam 2 siang ini. Putusku. Aku sengaja memilih tempat yang ramai dan terbuka. Tempat di mana Alan tidak akan berani membuat keributan. Rina sempat melarangku. Takut akan keselamatanku. Tapi aku bersikeras. Aku harus. Rin. Ini benteng pertahananku yang paling penting. Aku tidak bisa berperang sendirian. Aku tiba di kafe 15 menit lebih awal. Tak lama, ayah dan ibuku datang. Wajah ibuku sembab, sementara ayah tampak keras dan kecewa. Kami duduk dalam keheningan yang canggung sampai seorang pelayan datang dan pergi. Jadi, ayah memulai. Suaranya berat. Jelaskan pada ayah. Ara, tanpa drama, tanpa air mata. Ayah ingin fakta. Napasku tercekat. Tapi aku menahan emosiku. Aku membuka tas dan mengeluarkan salinan dokumen proyek Cendana Hills yang telah kusiapkan. Aku meletakkannya di atas meja di antara cangkir-cangkir kopi kami. Ini faktanya, yah, kataku. Suaraku mantap. Aku mulai menjelaskan dari awal. Tentang tender yang dimenangkan oleh perusahaan almarhum Mas Bima. Tentang kekalahan PT Graha Perkasa milik keluarga Wiratama. Tentang nilai proyek yang fantastis. Ayahku, seorang pensiunan pegawai negeri dengan pikiran yang logis, membaca dokumen itu dengan kening berkerut. Ekspresinya perlahan berubah dari skeptis, menjadi terkejut, dan akhirnya mengeras menjadi amarah yang dingin. Jadi ini semua. Ibu berbisik, tak percaya. Tepat saat ayah hendak mengatakan sesuatu, sebuah bayangan jatuh di atas meja kami. Aroma parfum maskulin yang familiar menyerang indera penciumanku, membuat perutku mual. Sayang, akhirnya aku menemukanmu. Itu Alan. Ia berdiri di sana, tersenyum seolah tidak ada apa-apa, seolah ia baru saja menemukan istrinya yang hilang. Di belakangnya, beberapa langkah jauhnya, Herlin berdiri dengan tangan terlipat di dada, senyum sinis tersungging di bibirnya. Mereka pasti telah membuntuti orang tuaku. Seluruh tubuhku menegang. Mau apa kamu di sini? Desisku. Alan mengabaikan pertanyaanku. Tatapannya terkunci padaku. Hentikan sandiwara ini. Ara, cukup bermain-mainnya. Pulanglah.
Kita selesaikan masalah rumah tangga kita di rumah, katanya dengan suara rendah, namun penuh penekanan. Seolah-olah ini hanyalah pertengkaran suami istri biasa. Disinilah titik baliknya. Ara yang lama mungkin akan gemetar ketakutan. Tapi Ara yang sekarang dipenuhi oleh amarah yang benar. Aku berdiri, menatap matanya langsung. Pertama, rumahku bukan lagi bersamamu. Kedua, namaku Ara. Jangan panggil aku, sayang, dengan mulut kotormu itu. Kataku, suaraku dingin dan jernih, cukup keras untuk didengar meja sebelah. Dan ketiga, pergi sekarang juga. Ada perintah pengadilan yang melarangmu untuk mendekatiku. Alan tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke matanya. Perintah pengadilan? Aku ini suamimu. Jangan biarkan pengacara materialistis itu meracuni pikiranmu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Ia melangkah maju dan tangannya terulur untuk meraih lenganku. Jangan sentuh putri saya. Suara ayahku menggelegar seperti guntur. Ayahku, yang selama ini diam, kini berdiri di antara aku dan Alan. Posturnya yang tegap dan tatapannya yang membara membuat Alan terkejut dan mundur selangkah. Keributan kecil itu mulai menarik perhatian pengunjung kafe dan beberapa petugas keamanan mal mulai bergerak mendekat. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Alan mengubah taktik. Wajahnya yang marah berubah menjadi terluka. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Ara, kamu menghancurkan keluarga kita. Ia menatapku sekali lagi, dan kali ini, topengnya benar-benar lepas. Matanya menyiratkan kebencian yang murni. Kamu akan menyesali ini, Ara. Aku bersumpah. Setelah mengucapkan ancaman itu, ia berbalik dan pergi, diikuti oleh Herlin yang melirikku dengan tatapan penuh kemenangan palsu. Aku terduduk kembali. Tubuhku gemetar karena adrenalin. Tapi aku tidak menangis. Aku menatap ayah, yang kini menatapku dengan sorot mata yang sama sekali berbeda. Sorot mata penuh kebanggaan dan penyesalan karena sempat meragukanku. Pertemuan itu mungkin berbahaya, tapi aku berhasil memenangkan kembali sekutu terkuatku. Insiden di kafe menjadi katalisator. Ayahku, yang kini telah melihat sendiri arogansi dan sifat mengancam Alan, berubah menjadi singa yang melindungi keluarganya. Beliau tidak lagi pasif. Malam itu juga, ia menggunakan seluruh jaringan pertemanannya sebagai pensiunan pejabat untuk mencari tahu seluk-beluk keluarga Wiratama. Anak itu benar-benar ular, kata ayah keesokan paginya di apartemen Rina. Reputasi bisnis ayahnya tidak bersih. Beberapa teman ayah bilang mereka sering menang dengan cara-cara di batas kewajaran. Mereka serakah, Ara, dan kamu hampir masuk ke dalam sarang mereka. Dukungan ayah dan ibu memberiku kekuatan yang luar biasa. Aku tidak lagi merasa sendirian. Benteng pertahananku telah kembali utuh. Dengan restu mereka, aku mulai bergerak untuk membersihkan namaku. Aku tidak membuat pernyataan publik. Sesuai saran Bu Dharma, itu hanya akan memperkeruh suasana. Sebaliknya, aku melakukan pendekatan personal. Aku menghubungi satu persatu bibi, paman, dan sepupu yang sebelumnya menelepon dengan nada menghakimi setelah termakan fitnah Herlin. Kepada mereka, dengan tenang dan tanpa emosi berlebihan, aku menjelaskan situasinya. Aku tidak meminta mereka memihak. Aku hanya meminta mereka untuk menahan penilaian sampai kebenaran terungkap di pengadilan. Beberapa masih ragu, tapi sebagian besar yang benar-benar mengenalku sejak kecil, mulai melihat kejanggalan dalam cerita versi Alan. Bagaimana bisa seorang ibu yang begitu memuja anaknya, tiba-tiba menjadi tidak stabil dan membahayakan putranya sendiri? Logika itu tidak masuk akal. Perlahan tapi pasti, badai fitnah itu mulai mereda. Dukungan mulai mengalir, baik dalam bentuk pesan singkat penyemangat maupun doa. Aku sedang membangun kembali jaring pengaman sosialku yang sempat coba dirobek oleh Alan dan Herlin. Di tengah semua itu, Haidar tetap menjadi pusat gravitasiku. Ia melihat bagaimana aku menghadapi Alan di kafe. Ia melihat bagaimana kakeknya kini selalu berada di sisi kami. Ia mungkin tidak mengerti detailnya, tapi ia mengerti bahwa ibunya sedang berjuang. Suatu sore,
Ia memberiku selembar kertas gambar lagi. Kali ini bukan rumah di atas bukit. Kali ini ia menggambar seorang wanita dengan jubah pahlawan super, memegang perisai besar. Di depan wanita itu, ada sosok anak kecil. Di perisai itu, Haidar menulis satu kata, Ibu. Aku memeluk gambar itu seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Inilah aku di matanya. Aku tidak boleh gagal. Aku tidak akan gagal. Hari mediasi pertama akhirnya tiba. Ini bukanlah sidang pengadilan terbuka, melainkan sebuah pertemuan wajib yang difasilitasi oleh seorang mediator netral. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada kemungkinan penyelesaian damai sebelum kasus benar-benar masuk ke meja hijau. Aku tahu kemungkinan itu nol, tapi kami harus melalui prosesnya. Kami tiba di sebuah gedung perkantoran hukum yang netral. Aku, Bu Dharma, dan ayah sebagai pendamping moral. Saat kami masuk ke ruang konferensi yang dingin dan berinterior minimalis, mereka sudah ada di sana. Alan, Herlin, dan seorang pengacara pria yang tampak mahal dan licin. Alan tampak kurus, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Sebuah penampilan yang jelas sengaja dibuat agar terlihat seperti suami yang menderita. Herlin duduk tegak di sampingnya. Wajahnya menampilkan ekspresi prihatin yang dibuat-buat. Suasana di ruangan itu begitu tegang hingga terasa sulit untuk bernapas. Mediator, seorang bapak paruhbaya yang tenang, membuka pertemuan dengan formalitas. Pengacara Alan yang pertama bicara. Terima kasih, Bapak Mediator. Klien kami, Tuan Alan, datang hari ini dengan hati terbuka. Terlepas dari kesalahpahaman yang terjadi, cinta beliau pada istrinya, Ibu Ara, tidak berkurang sedikit pun. Beliau sangat mengkhawatirkan kondisi mental Ibu Ara dan terutama kesejahteraan putra mereka, Haidar. Tujuan kami hari ini adalah mencari jalan menuju rekonsiliasi. Aku nyaris tertawa mendengar sandiwara murahan itu. Aku tetap diam, menatap lurus ke depan, seperti yang diinstruksikan Bu Dharma. Kemudian, giliran Bu Dharma. Nadanya tenang, kontras dengan tuduhan eksplosif yang ia lontarkan. Dengan segala hormat, Bapak Mediator, klien kami tidak tertarik dengan rekonsiliasi. Klien kami berada di sini untuk mempercepat proses pembatalan pernikahan yang didasari oleh penipuan. Pernikahan ini sejak awal adalah sebuah fasad, sebuah strategi bisnis yang dirancang oleh Tuan Alan untuk mengambil alih aset klien kami. Secara spesifik, proyek Cendana Hills yang dulu gagal didapatkan oleh perusahaan keluarganya. Wajah Alan mengeras. Pengacaranya segera menyela. Itu tuduhan yang sangat serius dan tidak berdasar. Ketertarikan pada bisnis pasangan adalah hal yang wajar. Itu menunjukkan dukungan, bukan niat jahat. Perdebatan menjadi panas. Mediator beberapa kali harus menengahi. Alan terus mencoba menatapku, mencari celah, tapi aku tidak memberinya kepuasan itu. Lalu, Bu Dharma memainkan kartunya. Selain bukti dokumen yang kami miliki, katanya sambil menatap lurus ke arah pengacara Alan, kami juga memiliki saksi mata yang mendengar langsung Tuan Alan menyatakan niatnya untuk mengambil alih proyek Cendana Hills. Saksi tersebut mendengar Tuan Alan mengatakan bahwa proyek itu sebentar lagi jadi miliknya. Pernyataan ini diucapkan bahkan sebelum pernikahan dilangsungkan. Bu Dharma tidak menyebut nama Haidar. Ia sengaja membuatnya ambigu. Tapi aku bisa melihat efeknya. Alan dan pengacaranya bertukar pandang sekilas. Raut kepanikan yang cepat melintas di wajah Alan sebelum ia berhasil menyembunyikannya. Mereka terguncang. Mereka tidak tahu siapa saksi itu, dan ketidaktahuan itu membuat mereka takut. Mediasi itu berakhir tanpa hasil, seperti yang sudah kuduga. Namun, saat kami berjalan keluar dari ruangan itu, aku merasa telah memenangkan sebuah pertempuran kecil. Kami telah menunjukkan bahwa kami tidak akan mundur. Kami telah menunjukkan bahwa kami punya senjata yang tidak mereka duga. Kemenangan psikologis di ruang mediasi memberiku harapan. Aku merasa angin mulai berpihak padaku. Namun, aku lupa bahwa ular yang terpojok adalah ular yang paling berbahaya. Seminggu kemudian, Bu Dharma meneleponku dengan nada yang sangat mendesak. Bu Ara, bisa datang ke kantor saya sekarang? Ada perkembangan baru.
Pihak Alan baru saja menyerahkan bundel dokumen tambahan sebagai bukti dari pihak mereka. Ada satu dokumen yang harus Anda lihat sendiri. Perasaanku langsung tidak enak. Aku bergegas ke kantornya, ditemani Rina. Bu Dharma tidak membuang waktu. Ia menyodorkan selembar kertas di atas mejanya. Lihat ini, katanya. Mataku terpaku pada kertas itu. Kop suratnya tidak ada. Judulnya sederhana, Perjanjian Utang Piutang. Jemariku gemetar saat aku membacanya. Dokumen itu menyatakan bahwa aku, Ara Larasati, telah meminjam dana sebesar 50 miliar rupiah dari Alan Wiratama. Tanggalnya tertera 2 bulan sebelum tanggal pernikahan kami. Tujuan pinjaman, untuk kebutuhan operasional mendesak dan ekspansi bisnis PT Mandala Corp. Dan di bagian bawah, di atas materai, tertera sebuah tanda tangan. Tanda tangan yang sangat ku kenali. Tanda tanganku. Ini. Suaraku tercekat di tenggorokan. Ini tidak benar. Aku tidak pernah menandatangani ini. Mandala Corp tidak butuh dana operasional. Keuangan perusahaan sangat sehat. Aku tidak pernah meminjam sepeser pun darinya. Saya percaya Anda, Bu Ara, kata Bu Dharma. Wajahnya sangat serius. Tapi ini adalah pemalsuan tingkat tinggi. Sangat mirip dengan aslinya. Duniaku seakan berputar. Ini adalah jebakan yang brilian sekaligus iblis. Dengan dokumen ini, Alan tidak hanya bertahan, ia menyerang balik dengan brutal. Bu Dharma menjelaskan implikasinya. Pertama, dokumen ini akan mereka gunakan untuk menghancurkan narasi kita. Mereka akan bilang, bukan Alan yang mengincar hartamu, tapi kamu yang sejak awal sudah mengincar uangnya. Mereka akan melukiskanmu sebagai wanita yang terlilit utang dan menikahi Alan sebagai jalan keluar. Kedua, dan ini yang paling berbahaya, jika pengadilan sampai menganggap dokumen ini sah, maka Alan memiliki klaim hukum atas uang sebesar 50 miliar dari perusahaan Anda. Menang atau kalah di kasus pembatalan pernikahan ini, dia akan tetap punya cara untuk menggerogoti asetmu. Aku menatap tanda tangan palsu itu, merasakan dingin yang merambat dari ujung kaki hingga ke tulang punggung. Mereka telah mempersiapkan ini. Mungkin sudah sejak lama. Saat aku sibuk mencari bukti kejahatan mereka di masa lalu, mereka sudah menanam bom waktu untuk masa depanku. Harapan yang baru saja tumbuh subur di hatiku kini layu seketika. Jalan di depanku yang tadinya mulai terlihat terang, kini kembali gelap gulita, bahkan lebih pekat dari sebelumnya. Jebakan itu telah terpasang, dan aku baru saja menyadari kakiku sudah berada di dalamnya. Dokumen utang palsu itu adalah sebuah mahakarya kejahatan. Tanda tanganku dipalsukan dengan begitu sempurna hingga aku sendiri nyaris ragu. Di kantor Bu Dharma, suasana terasa berat. Harapan yang sempat membuncah kini terperosok ke jurang keputusasaan. Kita bisa menyewa ahli grafologi untuk menganalisis tanda tangannya, kata Bu Dharma, mencoba mencari celah. Tapi jujur saja, Bu Ara, pertarungan adu ahli di pengadilan bisa sangat melelahkan dan hasilnya tidak pasti. Mereka pasti sudah menyiapkan ahli mereka sendiri. Aku terduduk lemas. Alan telah berhasil menciptakan skakmat. Ia tahu kelemahanku. Ia tahu aku tidak punya alibi, tidak punya bukti konkret untuk membantah secari kertas itu. Saat aku sibuk membuktikan niat jahatnya di masa lalu, ia telah menanam ranjau darat yang siap meledak di masa depanku. Malam itu, aku nyaris tidak bisa tidur. Bayangan kekalahan, kehilangan segalanya dan dicap sebagai penipu, menghantuiku. 2 hari kemudian, saat kami hampir kehabisan akal, sebuah telepon tak terduga datang ke kantor Bu Dharma. Penelepon itu tidak mau menyebutkan namanya di telepon, hanya mengatakan ia memiliki informasi krusial mengenai kasus Ara Larasati melawan Alan Wiratama. Ia meminta sebuah pertemuan rahasia. Dengan hati-hati dan penuh keraguan, Bu Dharma mengatur pertemuan di sebuah lokasi netral. Aku, Bu Dharma, dan ayah datang ke sebuah kafe kecil yang sepi. Tak lama, seorang pria parubaya yang tampak gugup dan letih menghampiri meja kami. Ibu Ara? Ibu Dharma? Tanyanya pelan. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso. Saya mantan manajer keuangan di PT Graha Perkasa.
Jantungku berhenti berdetak sejenak. Pak Budi menceritakan kisahnya dengan suara bergetar. Ia telah bekerja untuk keluarga Wiratama selama hampir 20 tahun. Namun, beberapa bulan yang lalu, ia dipaksa untuk mengundurkan diri setelah menolak untuk menyetujui beberapa transaksi janggal yang diperintahkan oleh Haryo Wiratama, ayah Alan. Hati nurania tak bisa menerima praktik-praktik kotor itu. Saya membaca berita tentang kasus ibu di media. Lanjutnya, menatapku dengan sorot mata penuh simpati. Saya tahu mereka orang seperti apa. Saat saya membaca tentang klaim utang 50 miliar, saya langsung tahu itu adalah kebohongan. Karena sayalah yang memproses transaksi dana itu. Aku dan Bu Dharma saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang kami dengar. Apa maksud Anda, Pak Budi? Tanya Bu Dharma, nadanya tajam dan fokus. Pak Budi menarik napas dalam-dalam. Uang 50 miliar itu tidak pernah dipinjamkan kepada Ibu Ara atau Mandala Corp. Uang itu tidak pernah keluar sepeser pun dari lingkaran kekayaan Wiratama. Pada tanggal yang sama yang tertera di surat perjanjian utang palsu itu, Tuan Haryo memerintahkan saya untuk melakukan transfer dana sebesar 50 miliar. Tapi bukan ke rekening Ibu, melainkan dari salah satu perusahaan cangkang mereka, PT Sinar Abadi, ke perusahaan cangkang mereka yang lain, PT Jaya Investama. Bu Dharma nyaris melompat dari kursinya. Jadi, transaksi itu hanya rekayasa? Hanya untuk menciptakan jejak kertas? Tepat sekali, Bu. Pak Budi mengangguk. Mereka sengaja menciptakan ilusi seolah-olah ada dana segar sebesar 50 miliar yang siap untuk dipinjamkan. Mereka menyiapkan fondasi untuk kebohongan mereka. Saya menolak melakukannya. Dan itulah awal mula saya disingkirkan. Tapi sebelum saya pergi, saya sempat menyimpan salinan bukti transfer internal dan beberapa catatan keuangan terkait transaksi itu. Ia membuka tas kerjanya yang usang dan mengeluarkan sebuah map tipis. Di dalamnya, ada salinan slip transfer antar bank, memo internal, dan laporan rekening koran yang dengan jelas menunjukkan aliran dana dari satu perusahaan milik Wiratama ke perusahaan milik Wiratama lainnya. Aku menatap dokumen-dokumen itu dengan air mata yang mulai menggenang. Ini bukan lagi hanya sanggahan. Ini adalah bukti telak. Bukti adanya konspirasi penipuan yang terstruktur. Di tengah dunia yang penuh dengan kebohongan Alan, Tuhan telah mengirimkan seorang pria jujur untuk menjadi penolongku. Titik balik itu telah tiba. Hari sidang putusan akhir adalah hari yang paling menegangkan dalam hidupku. Ruang sidang terasa dingin dan menyesakan. Aku duduk diapit oleh Bu Dharma dan ayah. Di seberang sana, Alan, Herlin, dan pengacara mereka duduk dengan ekspresi penuh percaya diri. Mereka yakin jebakan 50 miliar itu telah mengunci kemenangan mereka. Alan bahkan sempat memberiku senyum miring yang penuh cemooh. Sidang dimulai. Seperti yang sudah diduga, pengacara Alan menjadikan perjanjian utang itu sebagai pusat argumen mereka. Mereka menghadirkan seorang ahli grafologi bayaran yang dengan yakin bersaksi bahwa tanda tanganku 95% identik dengan spesimen asli. Mereka melukiskanku sebagai sosok yang tidak tahu berterima kasih, yang menikahi Alan demi uang lalu mencampakkannya setelah masalah keuangannya selesai. Aku menahan amarahku, membiarkan mereka menyelesaikan sandiwara mereka. Kemudian, tiba giliran Bu Dharma. Ia bangkit dengan tenang. Yang mulia, mulainya, suaranya jernih dan kuat. Kami tidak akan membuang waktu pengadilan yang berharga untuk berdebat tentang kemiripan sebuah tanda tangan. Karena hari ini, kami akan membuktikan sesuatu yang jauh lebih fundamental. Kami akan membuktikan bahwa objek dari perjanjian utang ini, yaitu dana sebesar 50 miliar rupiah, sebenarnya tidak pernah ada untuk dipinjamkan. Perjanjian ini palsu, bukan karena tanda tangannya, tapi karena keseluruhan premisnya adalah sebuah fabrikasi. Wajah pengacara lawan menegang. Untuk itu, lanjut Bu Dharma, pihak kami memanggil saksi kunci, Bapak Budi Santoso. Saat nama itu diucapkan, aku bisa melihat kepanikan yang nyata di wajah Alan dan Herlin. Wajah mereka pucat pasi. Haryo Wiratama yang duduk di barisan pengunjung tampak terlonjak kaget. Mereka mengenali nama itu. Mereka tahu apa artinya ini.
Pak Budi berjalan menuju kursi saksi dengan langkah mantap. Tidak lagi terlihat seperti pria gugup yang kutemui di kafe. Di bawah sumpah, dengan suara yang jelas, ia membeberkan segalanya. Ia menjelaskan skema rekayasa keuangan itu, lengkap dengan tanggal, nama perusahaan, dan nomor rekening. Ia menyerahkan salinan bukti transfer internal itu kepada hakim sebagai bukti. Ruang sidang menjadi riuh. Pengacara Alan mencoba menyela berkali-kali, berteriak, keberatan, menuduh Pak Budi sebagai mantan karyawan yang sakit hati. Tapi bukti dokumen itu tak terbantahkan. Kebohongan mereka telah dibongkar hingga ke akarnya di depan semua orang. Dalam argumen penutupnya, Bu Dharma merangkai semuanya dengan sempurna. Yang mulia, kita telah melihat sebuah pola yang mengerikan. Sebuah keluarga yang tidak terima dengan kekalahan bisnis, kemudian merancang sebuah skema keji. Mereka mengirim putra mereka untuk merayu seorang janda, menikahinya dengan niat menguasai hartanya. Ketika rencana itu terancam gagal, mereka tidak segan-segan menciptakan bukti palsu, sebuah perjanjian utang fiktif, untuk menjebak dan menghancurkan hidup klien saya. Ini bukan lagi sengketa perdata. Ini adalah kejahatan. Aku menahan napas saat hakim ketua membacakan putusannya. Suaranya yang berat dan berwibawa menggema di seluruh ruangan. Pengadilan memutuskan 1. Mengabulkan gugatan penggugat secara penuh. Pernikahan antara Ara Larasati dan Alan Wiratama dinyatakan batal demi hukum. Dianggap tidak pernah terjadi. 2. Menyatakan dokumen perjanjian utang piutang sebagai bukti yang direkayasa dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun. 3. Hakim berhenti sejenak, menatap tajam ke arah meja Alan. Pengadilan merekomendasikan kepada kejaksaan untuk membuka penyelidikan pidana terhadap Tuan Alan Wiratama dan pihak-pihak terkait atas dugaan tindak pidana konspirasi penipuan, pemalsuan dokumen, dan pemberian keterangan palsu di bawah sumpah. Palu diketuk 3 kali. Suaranya terdengar seperti lonceng kebebasan. Air mataku akhirnya tumpah, bukan karena sedih, tapi karena lega yang luar biasa. Selesai. Semuanya telah selesai. Keluar dari gedung pengadilan terasa seperti keluar dari terowongan gelap yang panjang. Kilatan kamera wartawan menyilaukan mata. Rentetan pertanyaan menghujani kami. Dilindungi oleh ayah dan Rina, aku hanya berjalan lurus tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahku yang tenang adalah jawaban terbaik. Dari sudut mataku, aku melihat Alan dan Herlin digiring keluar melalui pintu samping. Wajah mereka pucat dan kalah. Beberapa hari berikutnya adalah masa transisi yang aneh. Berita tentang putusan pengadilan dan skandal keluarga Wiratama menjadi berita utama di mana-mana. Nama mereka hancur. Perusahaan mereka diselidiki oleh pihak berwajib. Keadilan sedang berjalan. Aku dan Haidar akhirnya bisa kembali ke rumah kami sendiri. Rumah yang terasa begitu berbeda. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan di setiap sudutnya. Udara terasa lebih ringan, lebih mudah untuk dihirup. Malam pertama kami kembali, aku duduk di tepi ranjang Haidar. Ia menatapku dengan mata bulatnya yang bijaksana. Aku tahu aku berutang penjelasan padanya. Penjelasan yang bisa ia mengerti. Orang jahat yang mengganggu kita sudah pergi. Nak, kataku lembut, mengusap rambutnya. Mereka tidak akan pernah kembali lagi. Ibu menang. Karena Haidar bantu ibu. Tanyanya polos. Aku memeluknya erat. Iya, sayang. Karena jagoan ibu ini sangat pemberani dan sangat jujur. Kamu ingat waktu kamu bilang ke ibu soal gambar di laptop Om Alan? Ingatanmu itu adalah kunci paling penting. Firasatmu, keberanianmu untuk bilang ke ibu itu yang menyelamatkan kita. Terima kasih. Ya, nak, ibu sangat bangga padamu. Haidar tidak berkata banyak. Ia hanya membalas pelukanku. Yang penting, ibu sudah tidak sedih lagi, bisiknya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku tidur nyenyak. Mimpi buruk itu telah berakhir. Puing-puing kehidupan yang berserakan akibat badai Alan, kini siap untuk kutata kembali, satu persatu. Beberapa bulan berlalu. Debu dari skandal hukum itu perlahan mulai mengendap. Alan dan ayahnya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan menghadapi tuntutan pidana yang serius.
Kisah mereka menjadi pelajaran pahit tentang keserakahan. Bagi diriku sendiri, kemenangan itu bukanlah akhir, melainkan sebuah awal yang baru. Pengalaman pahit ini telah mengubahku secara fundamental. Aku tidak bisa lagi menjadi Ara yang dulu, seorang pemilik pasif yang menyerahkan warisan suaminya pada orang lain. Aku sadar, untuk benar-benar melindungi masa depan Haidar dan legasi Bima, aku harus turun tangan secara langsung. Aku mulai menghabiskan waktuku di kantor Mandala Corp. Awalnya, para direksi yang semuanya pria menatapku dengan sedikit ragu. Mungkin masih melihatku sebagai janda bos yang rapuh. Tapi aku belajar dengan cepat. Aku melahap semua laporan, mempelajari semua proyek, dan tidak segan bertanya. Aku menggunakan intuisi seorang ibu dan ketajaman logika yang terasah oleh kasusku untuk membuat keputusan. 6 bulan setelah putusan pengadilan, sebuah adegan yang dulu tak pernah kubayangkan terjadi. Aku duduk di kursi utama di ruang rapat Dewan Direksi Mandala Corp, di kursi yang dulu menjadi milik Bima. Di hadapanku, terpampang presentasi final untuk proyek Cendana Hills. Saya setuju dengan sebagian besar proyeksi ini, kataku, suaraku menggema di ruangan yang hening. Namun, saya ingin ada satu perubahan signifikan. Saya ingin 20% dari lahan di area utama dialokasikan bukan untuk unit komersial tambahan, melainkan untuk taman publik, area bermain anak, dan sebuah perpustakaan komunitas. Mandala Corp bukan hanya tentang membangun rumah, tapi juga membangun kehidupan. Ini adalah nilai yang dipegang oleh pendiri perusahaan ini, dan akan terus kita lanjutkan. Para direksi menatapku, tidak lagi dengan keraguan, tapi dengan anggukan hormat. Mereka tidak lagi melihat seorang janda yang berduka. Mereka melihat seorang pemimpin. Di ruangan itu, aku akhirnya menemukan kekuatanku sendiri, bukan sebagai istri atau janda seseorang, tapi sebagai Ara Larasati. 1 tahun telah berlalu sejak hari itu. Sebuah minggu pagi yang cerah. Tidak ada jadwal rapat. Tidak ada telepon dari pengacara. Hanya ada kehangatan matahari dan kicau burung di halaman belakang rumahku. Aku mengenakan kaos dan celana longgar. Tanganku kotor oleh tanah. Aku dan Haidar sedang menanam pohon mangga baru di sudut taman. Haidar tertawa riang saat cacing tanah menggeliat di tangannya. Tawa itu, tawa yang lepas dan tanpa beban, adalah musik termerdu di dunia. Nanti kalau sudah besar, kita bisa panen mangga sendiri ya, Bu, celotehnya. Pasti, sayang, kita akan merawatnya bersama-sama. Jawabku sambil tersenyum. Tak lama, ayah, ibu, dan Rina datang. Mereka membawa sarapan. Kami menggelar tikar di atas rumput dan makan bersama. Percakapan kami ringan dan penuh canda, tentang sekolah Haidar, tentang rencana liburan, tentang hal-hal normal yang dulu terasa begitu jauh. Aku bersandar di pohon yang rindang, memegang cangkir teh hangat, mengamati pemandangan di hadapanku. Haidar sedang berlari-larian mengejar kupu-kupu. Rina dan ibu sedang menata kue. Ayah sedang membaca koran sambil tersenyum. Semua terasa damai. Sempurna. Luka dari pengkhianatan Alan masih ada. Tapi ia tidak lagi terasa sakit saat disentuh. Luka itu telah menjadi bagian dari diriku. Sebuah pengingat akan kekuatan yang tidak pernah kuduga kumiliki. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak sedang mencari cinta atau pengganti siapapun. Untuk saat ini sudah lebih dari cukup. Aku punya putraku, keluargaku, sahabatku, dan diriku sendiri yang telah utuh kembali. Matahari pagi itu terasa begitu hangat di kulitku, menerangi jalan di depan yang terbentang luas dan penuh harapan. Badai telah berlalu. Matahari telah terbit kembali. Itulah akhir dari perjuangan Ara dan Haidar. Sebuah bukti bahwa intuisi seorang anak dan kekuatan seorang ibu bisa meruntuhkan rencana paling licik sekalipun. Nah, sekarang giliran kalian. Jika kamu berada di posisi Ara malam itu, setelah mendengar percakapan di balik pintu, apa yang akan kamu lakukan? Komen di bawah. Tim kabur atau tim lawan? Kita lihat tim mana yang paling banyak. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.